Memang upaya ini tidak mudah, tapi kita Indonesia akan terus berupaya. Empat bulan berlalu sejak Rusia menggempur Ukraina, tanda berhentinya perang belum juga tampak. Dalam kondisi ini, Presiden Joko Widodo berupaya Indonesia jadi juru damai dengan berkunjung ke Ukraina dan Rusia hingga sepekan ke depan. Misi utamanya bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin agar para pemimpin yang berkonflik mau membuka dialog, membangun perdamaian. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian. Bertandang dalam kondisi perang, pengamanan RI1 jadi antisipasi utama. 39 pasukan pengamanan Presiden berlaras panjang akan melekat kepada Jokowi. Terdiri dari berbagai kesatuan dan matra, ada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara atau Denjaka TNI AL, lalu ada juga Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat atau Paskas TNI AU. Dan demi keamanan Presiden, agenda detail Jokowi pun tidak akan dibuka ke publik dan masih akan cair hingga saatnya berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Jokowi jadi pemimpin di Asia pertama yang berkunjung bertemu dengan Ukraina dan Rusia setelah perang berkecamuk. Tak hanya berdampak bagi Rusia dan Ukraina sebagai produsen dan eksportir utama sejumlah komoditas, konflik kedua negara juga turut menghantam perekonomian global. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di ibu kota Kiev, Ukraina, rudal meledak di dekat kedutaan besar Amerika Serikat di Kiev yang hanya berjarak 6 km dari alun-alun kemerdekaan Kiev. Wali kota Kiev menyebut setidaknya 2 korban terluka dalam insiden ini. Terjadi ledakan di Kiev bagian barat ibu kota Ukraina pada Minggu dini hari, saudara. 1 tower bangunan apartemen rusak terdampak ledakan. Sejumlah petugas membantu memadamkan api dan menyelamatkan penghuni apartemen dan warga sipil sekitar apartemen. Petugas masih menyisir warga yang mengalami luka, kemudian warga dan juga korban meninggal atau yang terjebak reruntuhan. Anggota parlemen Ukraina menyatakan dalam telegram ada 14 rudal yang diluncurkan ke wilayah Kiev. Sebelumnya serangan Rusia juga terjadi pada 5 Juni lalu. Ratusan warga kota dan desa Luhansk dan juga Donetsk eksodus berusaha keluar dari Ukraina Timur akibat serangan Rusia. Mereka memenuhi kereta evakuasi berangkat dari kota Pokrovsk menuju Dnipro dan kota-kota lain lebih jauh ke barat. 300 warga perempuan dan anak-anak pergi karena wilayah terdampak pertempuran Rusia-Ukraina. Pasukan Rusia juga mencoba memotong kota strategis Lysychansk di Ukraina Timur. Rusia juga meluncurkan serangan rudal ke daerah yang jauh dari jantung pertempuran timur.
Весенними